Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menyusun dan mempersembahkan tayangan edukasi ini. Video yang akan Bapak Ibu saksikan adalah tentang mitos kesehatan gigi dan mulut. Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh secara umum. Gigi yang sehat tidak hanya berfungsi untuk mengunyah makanan dan membantu berbicara dengan jelas, tapi juga berpengaruh terhadap rasa percaya diri, kualitas hidup, dan kondisi kesehatan organ tubuh lainnya. Namun di tengah masyarakat masih banyak yang beredar berbagai mitos yang diyakini secara turun-temurun tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan fakta medis. Contohnya, anggapan bahwa gigi yang sakit cukup diobati dengan herbal tanpa perlu ke dokter gigi, atau keyakinan bahwa mencabut gigi dapat mengganggu penglihatan. Mitos-mitos seperti ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan menyebabkan masyarakat enggan pergi ke tenaga profesional, khususnya dokter gigi. Melalui video ini kami berupaya meluruskan berbagai kesalahpahaman tersebut dengan penjelasan ilmiah yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Tujuan utama dari tayangan ini adalah memberikan edukasi yang benar agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam mitos yang merugikan, melainkan memahami bahwa merawat gigi sesuai dengan ilmu kedokteran gigi. Harapan kami edukasi ini masyarakat semakin bijak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga kualitas hidup sehat dan sejahtera dapat tercapai. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara akan memberikan beberapa informasi terkait mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut yang sudah beredar di masyarakat. Banyak informasi yang sudah kita terima dari masyarakat terkait tentang kesehatan gigi dan mulut, sehingga menyebabkan mereka malas untuk ke dokter gigi ataupun tidak mau berkunjung ke dokter gigi. Maka dari itu, mari kita simak video tentang mitos atau fakta seputar informasi yang ditemukan dari masyarakat. Pernyataan pertama, orang zaman dahulu itu percaya bahwa gigi berlubang itu disebabkan karena adanya ulat di dalam gigi. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, gigi berlubang itu disebabkan oleh proses karies yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Streptococcus mutans. Nah, selain itu ada faktor penyebab lainnya seperti makanan yang mengandung gula itu akan memicu produksi asam dan kurangnya kebersihan gigi dan mulut yang memungkinkan bakteri menumpuk dan menyebabkan kerusakan pada gigi. Jadi, ulat gigi adalah mitos. Ulat gigi bukanlah suatu kondisi gangguan, melainkan bentuk struktur gigi yang menyerupai ulat. Nah, ada juga beberapa orang yang menggambarkan jaringan pulpa gigi seperti bentuk ulat gigi. Pernyataan kedua, mencabut gigi atas dapat mempengaruhi saraf mata. Ada beberapa orang yang mengungkapkan bahwa setelah cabut gigi atas, pandangan mata menjadi sedikit kabur. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Tidak ada hubungan langsung antara gigi atas dengan saraf mata. Saraf yang mengatur gigi dan saraf yang mengatur penglihatan itu beda jalurnya. Letaknya memang dekat, tapi tidak saling terhubung. Jadi, mencabut gigi atas tidak merusak saraf mata. Kalau cabut gigi dilakukan oleh dokter gigi dengan cara yang benar, sangat aman. Dokter akan memastikan semua area bersih dan steril, jadi tidak menyebabkan infeksi yang bisa menyebar. Komplikasi serius seperti bengkak sampai ke sekitar mata sangat jarang terjadi, dan biasanya hanya kalau ada infeksi parah yang dibiarkan. Pernyataan ketiga,
Semakin keras menyikat gigi, maka gigi semakin bersih. Mitos atau fakta? Mitos. Menyikat gigi yang terlalu keras tidak akan membuat gigi menjadi lebih bersih, tetapi dapat merusak enamel gigi atau lapisan paling luar gigi dan menyebabkan gusi menjadi terkikis. Akibatnya, gigi menjadi lebih sensitif terhadap suhu makanan atau minuman tertentu dan menimbulkan karies atau gigi berlubang pada gigi yang berdekatan dengan gusi. Pernyataan keempat. Banyak orang percaya bahwa ada pasta gigi atau obat kumur tertentu yang dapat menghancurkan karang gigi. Karena itu, banyak iklan beredar di sosial media. Banyak produk yang mengklaim dapat menghilangkan karang gigi. Mitos atau fakta? Mitos. Karang gigi tidak bisa hilang hanya dengan sikat gigi atau produk tertentu di rumah. Karang gigi atau kalkulus terbentuk dari plak yang mengeras dan menempel kuat pada permukaan gigi. Begitu mengeras, karang gigi tidak bisa hilang hanya dengan menyikat gigi biasa atau memakai obat kumur. Satu-satunya cara membersihkan karang gigi adalah dengan perawatan scaling di dokter gigi. Scaling menggunakan alat khusus, baik manual atau dengan getaran ultrasonik untuk memecahkan dan membersihkan karang gigi tanpa merusak permukaan gigi. Produk di pasaran hanya membantu mencegah plak agar tidak cepat mengeras menjadi karang gigi dan bukan menghilangkan karang yang sudah terbentuk. Pernyataan kelima, banyak orang percaya kalau sariawan itu muncul karena tubuh kita kurang vitamin C. Jadi, kalau sariawan, biasanya orang langsung minum vitamin C dosis tinggi atau makan jeruk banyak-banyak supaya cepat sembuh. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, sariawan itu disebabkan oleh beberapa hal. Nah, di antaranya adalah adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Selain itu, sariawan juga disebabkan oleh luka pada mulut akibat tergigit atau mengonsumsi makanan yang keras atau perubahan kadar hormon yang biasanya dialami oleh wanita pada saat siklus haid. Itu juga dapat menyebabkan timbulnya sariawan. Kemudian, stres, gangguan hormonal, atau jam tidur yang tidak menentu itu juga dapat memicu timbulnya sariawan. Kekurangan vitamin C memang bisa mempengaruhi kesehatan gusi dan mulut, tetapi jarang jadi penyebab langsung sariawan. Kekurangan vitamin C parah atau skorbut itu lebih sering menimbulkan gusi berdarah dan bengkak, bukan sariawan biasa. Pernyataan ke-6. Banyak iklan di media sosial yang menawarkan pasta gigi, obat kumur, strip, atau bubuk tertentu yang katanya bisa membuat gigi jadi putih bersih dalam waktu singkat, bahkan tanpa harus ke dokter gigi. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya, produk pemutih gigi yang dijual bebas hanya membersihkan noda di permukaan gigi, bukan benar-benar memutihkan warna gigi. Pasta gigi biasanya hanya mengandung bahan abrasif atau butiran pemoles, atau hanya sedikit bahan kimia yang ringan untuk membersihkan noda kopi, teh, atau rokok. Warna alami gigi dipengaruhi oleh ketebalan enamel dan dentin, dan ini tidak bisa diubah hanya dengan pasta gigi biasa. Pemutihan gigi yang efektif dan aman hanya bisa dilakukan dengan prosedur bleaching oleh dokter gigi. Dokter gigi menggunakan bahan bleaching yang aman dengan konsentrasi tertentu, dan dilakukan dengan perlindungan khusus agar tidak merusak gusi dan jaringan mulut. Penggunaan produk pemutih sembarangan tanpa pengawasan bisa bikin gigi sensitif, iritasi gusi, bahkan merusak enamel gigi. Pernyataan ke-7. Banyak orang tua berpikir kalau gigi anak yang masih kecil, apalagi baru punya beberapa gigi, belum perlu disikat karena nantinya juga akan tanggal dan diganti gigi permanen. Mitos atau fakta? Mitos.
Faktanya, sejak gigi pertama tumbuh, gigi anak sudah harus dirawat dan dibersihkan setiap hari. Gigi susu punya peran penting untuk makan, berbicara, dan sebagai penunjuk arah tumbuhnya gigi permanen. Kalau gigi susu rusak atau berlubang, bisa menyebabkan nyeri, infeksi, dan berpengaruh ke pertumbuhan gigi tetap. Anak kecil juga bisa kena karies gigi dini atau yang sering disebut nursing caries. Ini terjadi karena sisa susu, ASI, ataupun makanan manis menempel di gigi dan tidak dibersihkan. Karies dini bisa terjadi bahkan sejak bayi masih minum susu botol ataupun ASI pada malam hari. Bagaimana caranya? Bersihkan gigi bayi sejak gigi pertama muncul. Cukup dengan kain kasa bersih ataupun sikat gigi khusus bayi. Gunakan pasta gigi dengan fluoride ukuran sebutir beras. Orang tua yang harus membersihkan dan bukan anak sendiri. Pernyataan ke-8. Hanya dengan minum obat anti nyeri saja cukup untuk mengobati sakit gigi. Mitos atau fakta? Jawabannya, mitos. Obat anti nyeri dapat membantu mengurangi atau menghilangkan rasa sakit pada gigi dengan memblokir sinyal nyeri ke otak. Obat anti nyeri bekerja dengan cara menghambat produksi prostaglandin, yaitu zat kimia yang menyebabkan peradangan dan nyeri. Ketika obat anti nyeri diminum, dapat membantu mengurangi intensitas nyeri pada gigi, sehingga pasien dapat merasa lebih nyaman. Namun, perlu diingat bahwa obat anti nyeri hanya mengurangi gejala sakit gigi, bukan menyembuhkan penyebab utama sakit gigi. Penyebab utama sakit gigi perlu diobati oleh dokter gigi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memperburuk kondisi gigi. Jadi, obat anti nyeri dapat digunakan sebagai pengobatan sementara untuk mengurangi rasa sakit, sehingga pasien dapat lebih nyaman dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik. Dari beberapa pernyataan yang sudah kita simak tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya masih banyak informasi-informasi yang belum akurat yang diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu, semoga video ini dapat membantu untuk memperbaharui pengetahuan dari masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Tips agar tidak mudah termakan tentang mitos seputar kesehatan gigi dan mulut. Jangan langsung percaya cerita dari orang sekitar. Walaupun mereka menyampaikan dengan niat baik, informasi tersebut bisa jadi hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau cerita turun-temurun yang tidak ada dasar medisnya. Selalu periksa sumber informasi sebelum mempercayainya. Cari tahu apakah info tersebut berasal dari dokter gigi, rumah sakit, lembaga kesehatan resmi, atau hanya dari media sosial yang tidak jelas kredibilitasnya. Waspada terhadap informasi yang viral di media sosial. Konten yang banyak dibagikan belum tentu benar, karena seringkali dibuat hanya untuk menarik perhatian. Gunakan logika sederhana saat menerima informasi. Kalau ada klaim yang terdengar terlalu ajaib, seperti bisa menyembuhkan sakit gigi hanya dengan minum ramuan tertentu dalam 1 hari, hampir pasti itu hanyalah mitos. Selalu ingat bahwa setiap tubuh manusia berbeda-beda. Obat atau cara yang katanya manjur untuk seseorang belum tentu aman atau efektif untuk tubuh orang lain, apalagi jika tidak ada dasar ilmiahnya. Jangan mudah percaya pada klaim yang menjanjikan hasil instan. Misalnya, iklan yang menyebutkan gigi bisa putih permanen hanya dengan 1 bahan sekali pakai. Atau gigi berlubang bisa sembuh tanpa ditambah. Itu tanda-tanda informasi menyesatkan. Jadikan kunjungan ke dokter gigi sebagai kesempatan untuk bertanya. Kalau ada informasi yang membuat ragu, tanyakan langsung kepada tenaga kesehatan agar mendapat penjelasan yang benar dan jelas. Jangan menunda pemeriksaan hanya karena percaya mitos.
Banyak orang yang terlambat berobat karena menunggu obat tradisional bekerja. Padahal, masalah giginya sudah semakin parah dan butuh tindakan medis segera.